Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28, Ritual yang Gagal Total. Dewa hanya terdiam, tapi apakah seorang bayi akan membuat kebahagiaannya sekarang menjadi berlipat-lipat ganda? Bukankah kehadiran bayi hanya akan mengikis jarak antara dirinya dan Ruby? Dewa semakin gusar. Saya tak perlu jawaban dari Anda, cukup Anda yang menjawab untuk hati Anda. Ucap Nathan. Come on son, come to bunda. Nathan kembali mengangkat putranya ke udara, seolah sedang membuatnya terbang. Dewa mendesah, melirik jam di pergelangan tangannya. Ternyata sudah waktunya mengantar istrinya ke dokter. Dia sedikit berharap jika hasilnya memuaskan. 3 bulan kemudian. Sudah 3 bulan sejak dokter menyatakan bahwa kondisi Ruby sudah sangat baik, tapi masih belum ada tanda-tanda Dewa Junior. Bahkan saat ini Dewa sedang uring-uringan di ruang fitness. Jangan marah. Ruby duduk di kaki suaminya sambil memeluk kakinya karena saat itu Dewa sedang melakukan sit-up. Aku sedang malas berbicara denganmu. Dewa begitu ketus karena memang ia sedang marah karena kelakuan jahil istrinya. Aku kangen banget sama kamu, sampai aku lupa kalau... Sudah diam, jangan banyak bicara, aku tahu kamu sengaja. Flashback on. Dewa mencari keberadaan istrinya yang ternyata sedang menyusun buah dan sayur di lemari pendingin. Kapan datang? Tanya Ruby saat merasakan dirinya dipeluk dari belakang, kemudian menutup pintu lemari pendingin dan fokus pada bayi besarnya. Barusan. Dewa mengecup singkat bibir Ruby yang baru saja akan memberinya segelas air hangat. Nanti dulu, sabar. Ruby mendorong dada Dewa yang terus menciuminya. Bukannya tadi kamu bilang kalau kamu kangen berat pada suami tampanmu ini? Dewa menyuapkan anggur ke mulutnya, pura-pura cuek terhadap istrinya. Kamu apa aku yang kangen? Ruby mencibir suaminya dalam hati. Dewa melepaskan pelukan dengan kesal berseraya membawa wadah anggur itu ke ruang tamu. Ternyata kamu membohongi aku tadi. Aku kira kamu beneran kangen. Aku langsung melesat dari bandara ke sini, karena aku khawatir kamu sakit menahan rindu. Kemudian duduk di sofa ruang tengah sambil menyalakan remote TV. Kangen banget. Jawab Ruby dan sengaja duduk di pangkuan suaminya dengan tubuh menghadap tepat di depan wajah suaminya. Dia memang sengaja membuat si narsis senang, sebelum akhirnya dia menjatuhkannya nanti. Kalau begitu ayo, aku akan membayar rasa rindumu setelah 2 hari tidak merasakan kehangatanku. Aku tak pernah tega melihatmu tersiksa karena menginginkanku. Sudah hampir 1 tahun menikah, Dewa masih enggan meminta itu duluan. Tuh kan, dia yang pengen, pakai nyari alasan kemana-mana lagi. Lihat hari ini akan aku buat kamu mati kutu, hai suami bule. Dewa langsung meraup bibir ranum yang selalu membuat birahinya terpancing setiap kali menyesapnya. Ruby mengalungkan tangannya di leher kekar Dewa, mengikuti permainan suaminya, membiarkan lidah suaminya bergerilya di dalam mulutnya. Kini resleting di punggung Ruby dibukanya, melemparnya asal seperti biasa, dengan bibir mereka yang masih menyatu. Kelakuan langsung Dewa membuat Ruby bertelanjang dada. Ruby melenguh, kelakuan Dewa selalu memancing birahinya. Ah, semua begitu nikmat, andai saja. Usapan lembut tangannya kini merambat ke bawah semakin bawah, hingga ia sedang mengelus lembut paha mulus istrinya. Tunggu, apa ini? Dewa merasakan plastik di balik celana dalam istrinya. Buru-buru dia melepaskan kulumannya. Apa ini? Dewa menekan bagian bawah istrinya.
Oh iya, aku lupa. Aku sedang datang bulan. Ruby tertunduk seolah malu dengan kelakuannya. Sit. Umpatnya kemudian berlari ke lantai 2 tempat ia biasa fitness. Kok kamu ngambek gitu sih? Katanya kamu cuma kasihan sama aku. Kok sekarang aku yang kasihan lihat kamu ya? Ruby menarik wajah suaminya saat dia dalam posisi duduk. Makanya kalau kamu kangen, ngomong dong. Ruby mengecup bibir pria yang sedang mengalihkan nafsunya lewat olahraga. Dewa mengernyitkan kening. Maksud kamu? Sadar gak sih kalau kamu tuh selama ini gak pernah bilang kangen sama aku? Selalu aku aja yang bilang kangen, bilang suka, bilang sayang. Padahal aku juga pengen banget denger kamu bilang sayang sama aku. Gadis itu menarik dagunya ke atas hingga membuat bibirnya mengerucut. Dewa meluruskan kakinya menarik tubuh Ruby hingga dia duduk di atas pangkuannya. Pentingkah itu untukmu? Apa semua perlakuanku selama ini masih kurang cukup membuat kamu senang? Ucap Dewa dengan mata menjelajahi isi hati Ruby lewat mata bulatnya. Aku tahu kamu sayang banget sama aku, bahkan aku juga tahu kamu cinta mati sama si pemilik ladang gersang ini. Tapi aku pengen denger kamu bilang semua itu sama aku. Ruby ikut menatap mata Hazel yang meneduhkan itu. Aku, cinta mati? Kamu terlalu berlebihan. Dewa mencibir ucapan istrinya. Tuh kan, kamu mah begitu. Ucap Ruby sambil berjingkat dari pangkuan Dewa. Mau kemana? Tangan kekar itu menariknya kembali hingga duduk di pangkuannya. Ngambek. Iya. Jawabnya ketus. Terus aku harus apa? Menurut kamu? Obrolan tak bermakna itu harus terhenti saat ada panggilan telepon masuk ke ponsel Dewa. Dari nomor tanpa nama, Dewa mengernyitkan kening, karena dia jarang sekali membagikan nomor ponselnya kepada orang lain. Halo. Halo Pak, maaf mengganggu waktu Bapak. Jawab seseorang di seberang telepon. Dewa menjauhkan ponselnya, menatap nomor yang tertera di layar ponselnya. Tahu dari mana dia nomor aku? Cibir Dewa dalam hati. Ada apa? Dengan wajah malas dia bertanya. Maaf Pak, tolong sampaikan pada Ruby. Panggil dia dengan sebutan yang sopan, dia istriku. Potong Dewa sebelum dia meneruskan ucapannya. Siapa? Tanya Ruby yang masih berada di pangkuan Dewa tanpa suara. Dewa meletakkan telunjuknya di bibir, menyuruh istrinya diam. Iya, maksud saya Ibu Ruby. Dia sedikit canggung saat menyebut Ruby dengan panggilan Ibu. Bisa tolong beritahu Ibu, kalau berkenan bisakah dia menghadiri pesta pernikahan saya, yang akan diadakan pada hari Sabtu depan? Dewa membenarkan posisi duduknya, tapi tangannya tetap menahan pinggang istrinya agar tak jatuh. Maksud kamu? Maaf, karena Ruby, maksud saya Ibu pernah bilang jika saya ingin menghubunginya bisa lewat Anda. Saya tidak bisa menghubungi Ibu, jadi bisakah Bapak menyampaikan undangan saya kepadanya? Dewa mendengar jelas kegugupan saat si penelepon itu berbicara. Dan jika berkenan, bisakah Bapak juga menghadiri pesta pernikahan saya? Iya, saya dan istri saya akan usahakan untuk datang. Hati Dewa tertawa riang, entah karena apa. Kalau begitu terima kasih Pak, maaf mengganggu waktu Bapak. Panggilan telepon pun diputus. Siapa? Ruby masih penasaran siapa penelpon yang membuat suami kesal sekaligus membuatnya begitu riang. Cium aku kalau kamu ingin tahu. Sebuah tawaran yang membuat Ruby memutar bola matanya. Tuh kan, pasti gitu. Ya sudah. Ucap Dewa seolah tak peduli.
Tapi tangan kekarnya meraih tenguk kecil yang jenjang itu, menyesap bibir atas dan bawah Ruby bergantian. Irfanmu mengundang kita ke pernikahannya. Dengan wajah mengejek dia memberitahu istrinya. Akhirnya, Ruby terlihat lega bahkan ikut senang. Maksudnya akhirnya? Ya, akhirnya mereka menikah. Jawab Ruby dengan wajah yang di luar ekspektasi Dewa. Karena tadinya Dewa pikir istrinya akan terkejut mendengar berita pernikahan Irfannya. Emang kamu tahu? Iyalah, mereka pacaran udah lama, jadi wajar mereka nikah. Emang kita, kagak ada acara pacaran tahu-tahu nikah. Ada nada kurang puas yang terdengar di telinga Dewa saat Ruby mengucapkannya. Daripada pacaran 4 tahun tapi nikahnya sama orang lain. Dewa sengaja menyindir istrinya. Iya, aku emang gak pernah menang kalau debat sama kamu. Orang waras mah ngalah aja. Apa kamu bilang, akan ku adukan semua kelakuanmu pada mertuamu? Ancam Dewa. Tapi aku lebih suka kamu hukum aku dengan cara lain. Pancing Ruby. Dasar mesum. Dan ciuman bertubi-tubi pun Dewa berikan sebagai hukuman untuk istri nakalnya. Pernikahan Irfan. Tuh, kamu harus bersyukur menikah denganku. Pesta pernikahan kita jauh berkali-kali lipat lebih megah dari pernikahan Irfanmu. Dengan pongah dia membandingkan pesta pernikahannya dengan pernikahan Irfan. Sungguh tidak sopan memang. Ruby mencubit perut suaminya, berharap dirinya bisa menutup mulutnya. Sakit. Keluh Dewa yang tak lepas menggandeng lengan istrinya. Kamu begitu baik, datang ke pesta pernikahan mantan pacarmu, padahal waktu kita menikah saja dia tak datang. Dewa terus saja mengoceh. Irfan datang, kita bahkan sempat berfoto. Benarkah? Iya, nanti kita lihat lagi deh foto album pernikahan kita. Obrolan keduanya pun terpotong saat keduanya sudah berada di pelaminan. Irfan terlihat gagah dengan wajah yang memancarkan kebahagiaan bersama istrinya yang juga cantik. Mereka terlihat begitu serasi. Selamat ya, ucap Ruby menyalami tangan pengantin prianya. Cepat, para tamu mengantri di belakang kita. Dewa berhasil menghentikan jabat tangan istrinya dengan sang mantan. Maaf kami tidak membawa apa-apa, hanya bisa memberikan ini sebagai hadiah pernikahan kalian. Anggaplah aku mensponsori bulan madu kalian. Dewa menyerahkan amplop putih tebal kepada Irfan yang berisi tiket dan akomodasi ke salah satu destinasi wisata di negeri ini. Terima kasih banyak, Pak. Irfan dan istrinya terlihat sangat senang. Anggap saja sebagai tanda terima kasihku karena telah menjaga Ruby selama 4 tahun. Ucapan Dewa membuat istri Irfan melirik tajam ke arah suaminya. Entah akan berjalan baik atau tidak acara malam pertama Irfan, hanya mereka yang tahu. Ruby buru-buru mengajak suaminya turun dari pelaminan, menuju meja yang menyuguhkan berbagai hidangan. Kamu tuh ya. Ruby hanya bisa geleng-geleng kepala. Emang apa salahku? Kamu gak lihat ekspresi istrinya tadi, dia langsung jutek gitu lihat aku. Kalau istrinya marah gimana? Gagal deh malam pertama mereka. Apa peduliku, itu urusan mereka. Berarti aku dan Irfan seri. Dewa terlihat acuh. Maksud kamu? Bukannya malam pengantin kita juga tidak berjalan lancar? Dewa mengingatkan Ruby akan malam pengantin kelabu mereka. Ruby. Sapa seorang perempuan berkebaya modern berwarna hijau muda. Desi, Ratna. Seru Ruby begitu sumringah. Apa kabar? Makin cantik aja. Ucap perempuan yang bernama Desi.
Kalau bahasa kerennya mah makin glowing. Timpal Ratna, gadis satunya. Kedua gadis itu adalah kedua teman Ruby di kampung, sekaligus sepupu dari Irfan. Mereka terlihat begitu mengagumi Ruby yang memang sangat cantik dengan gaun pesta berbahan satin mewah dikombinasi brokat premium berwarna putih. Kamu gak pernah kelihatan pulang ke kampung, acara 7 bulan Melda aja kamu gak datang. Ruby hanya tersenyum, karena saat itu Dewa memang tidak bisa mengantarkannya pulang kampung dengan alasan dia sedang sibuk bekerja. Entah karena sengaja atau memang sedang sibuk bekerja, Ruby tak tahu. Kamu yang nikah duluan, tapi Melda yang mau nimang anak duluan. Celetuk perempuan bernama Ratna, yang sepertinya tak sadar dengan apa yang diucapkannya. Karena saat itu kami sedang berlayar dengan kapal pesiar. Ucap Dewa, berbohong, karena Ruby terlihat hanya diam sambil memaksakan senyum. Kami sengaja menunda momongan, karena kami kan tidak pernah pacaran dulunya. Kenal beberapa bulan lalu menikah. Jadi aku hanya ingin mengajaknya pacaran dulu, menikmati bulan madu dengan berkeliling dunia. Kali ini sifat sombong si narsis keluar di saat yang tepat. Kedua perempuan itu langsung menganga membayangkannya semua yang Dewa ucapkan. Sedang Ruby begitu bersyukur diselamatkan dari anggapan-anggapan negatif tentangnya. Walaupun kami memiliki pesawat pribadi yang jauh lebih baik dari pesawat-pesawat komersil yang ada. Tapi kan tetap saja kan banyak dokter yang tidak mengizinkan wanita hamil bepergian dengan pesawat. Sedangkan Ruby begitu menginginkan bulan madu kita ke negeri kakekku di Jepang, bermain salju di Hokkaido. Bertamasya ke Disneyland dan banyak lagi tempat yang Ruby ingin kunjungi. Jadi kami memutuskan untuk menunda momongan sampai dia puas berkeliling dunia. Bukan begitu, Hani? Sebuah pidato singkat yang begitu membuat iri pendengarnya. Dewa sampaikan kepada kedua perempuan yang pastinya belum merasakan semua kemewahan yang Ruby alami saat ini. Dewa benar-benar suami peri yang selalu menyelamatkannya di setiap waktu. Saking senangnya membuat Ruby tanpa sadar mengecup singkat pipi yang selalu kelimis bersih dari bulu-bulu di wajahnya. Ternyata kadang kita harus bersikap sombong untuk mempertahankan harga diri kita di depan orang lain. Ah, sikap Dewa kali ini membuat Ruby meleleh dengan semua bualannya. I love you, Sadewa, my husband. Dengan tatapan penuh cinta dia berikan kepada suaminya. Malam itu Dewa mengajak Ruby untuk pergi ke rumah orang tuanya. Selain karena Sandra yang terus merengek karena telah lama kedua pasangan mesum itu tidak berkunjung ke rumah mereka. Entah mengapa setelah menikah dengan Ruby, Dewa jadi lebih sering rindu akan kecerewetan mominya. Dewa dan Akbar sedang membahas tentang kemajuan perusahaan mereka, seperti biasa. Dan biasanya itu akan berlangsung cukup lama. Sandra masuk ke kamar Dewa tanpa mengetuk karena pintu kamarnya sedikit terbuka. Kamu minum apa? Sandra memergoki menantunya sedang meminum obat saat ia masuk. Oh, itu. Ruby bingung. Obat penyubur kandungan kah? Ruby mengangguk dengan wajah sedikit terkejut. Karena sampai detik itu Ruby belum pernah bercerita tentang terapi pengobatannya ataupun program kehamilan yang sedang ia jalani kepada Sandra. Momi sudah tahu semuanya. Momi tahu beberapa bulan lalu kamu melakukan pengobatan penyumbatan tuba falopi. Dan Momi juga tahu 3 bulan lalu kamu dinyatakan sembuh. Sandra menggenggam tangan menantunya yang terus menggigit bibir bawahnya saat dia berbicara. Momi. Ucap Ruby lirih. Maaf aku gak cerita apapun ke Momi. Aku gak mau Momi kepikiran. Juga aku takut kecewa sama aku. Iya sayang. Tapi nanti kamu jangan pernah lagi rahasiaan sama Momi, oke? Iya. Jawab Ruby begitu menyesal. Ngomong-ngomong Momi ada perlu apa kesini? Itu apa?
Ruby menunjuk sebuah buku di tangan mertuanya. Oh, iya, Mommy hampir lupa. Dia menggeser tubuh tuannya agar lebih dekat dengan sang menantu. Mommy curiga kalian bermain terlalu monoton. Bermain. Bersambung.